Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nurul Latif dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Din Faisal Arido dan Fajar Wicaksono dalam makul manajemen Ziswaf. Kami akan menyampaikan pemaparan materi yang bertema tata kelola zakat. Yang selanjutnya, pemateri pertama akan saya sampaikan sendiri, kedua disampaikan oleh Mas Fajar, ketiga disampaikan oleh Mas Fasha. Yang pertama saya mulai, pengertian amil zakat. Secara umum amil zakat sering dipahami sebagai orang atau pihak yang bertugas membagi zakat. Menurut para mufasir, pakar atau yang disebut mudahnya pakar tafsir, yang dimaksudkan amil zakat dalam ayat tersebut adalah orang yang bertugas mengurus zakat dan ia mendapatkan bagian dari zakat tersebut, dan tidak boleh amil zakat ini berasal dari kerabat Rasulullah SAW yang tidak diperkenankan menerima sedekah. Selanjutnya yaitu kegiatan utama amil zakat itu ada 3. Yang pertama penghimpunan zakat, kedua pengelolaan dana zakat, yang ketiga pendayagunaan zakat. Yang satu penghimpunan zakat, yaitu peran utama penghimpunan zakat adalah mengumpulkan dana zakat dari muzaki. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan organisasi. Adapun program penghimpunan zakat meliputi 5 hal. Yang pertama, perhitungan harta yang dizakati, kedua metode penghimpunan zakat, ketiga promosi penghimpunan zakat, keempat perlindungan zakat yang terhimpun, dan yang terakhir layanan untuk muzaki. Selanjutnya yaitu pengelolaan dana zakat. Dana zakat itu dikelola oleh amil sebenarnya merupakan sejenis lembaga keuangan, namun berbeda dengan lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan asuransi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pendayagunaan zakat. Kegiatan utama pendayagunaan dana meliputi 1. Penentuan penerima dan alokasi zakat atas mereka. Yang kedua, area distribusi. Yang ketiga, indikator kinerja amil zakat. Selanjutnya yaitu yang kedua, keunikan organisasi pengelola zakat atau disingkat menjadi OPZ. Beberapa hal pokok mengenai institusi zakat, yaitu yang pertama, keunikan institusi organisasi pengelola zakat. Yang kedua, interkoneksitas kelembagaan yang rendah. Ketiga, keunikan risiko organisasi pengelola zakat. Yang keempat, variasi sistem zakat di berbagai negara. Yang kelima, zakat tidak mulai dari nol. Yang terakhir, lingkungan OPZ yang bervarian. Selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Fajar. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip inti zakat. Yang pertama yaitu sejarah dan review prinsip-prinsip inti zakat. Kebutuhan terhadap prinsip inti zakat diinisiasi oleh Indonesia, yaitu dipimpin oleh para ahli dari Bank Indonesia, Basnas, dan IRTI IDB dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta 28 Agustus 2014. Pada awalnya, pengembangan ZCP ini belajar dari keberhasilan penerapan prinsip inti perbankan yang telah diterapkan di berbagai negara, yaitu Base Corel Principles atau BCP yang merupakan standar minimum untuk penerapan regulasi kehati-hatian dan pengawasan bank dan sistem perbankan yang diakui secara internasional. Yang kedua yaitu struktur prinsip inti zakat. Yang pertama yaitu ada tujuan, independensi, dan otoritas bottom of from. Yang kedua, kegiatan amil yang diizinkan. Yang ketiga, kriteria perizinan. Yang keempat, pendekatan pengawasan zakat. Yang kelima, teknik dan instrumen pengawasan zakat. Yang keenam, pelaporan pengawasan zakat. Ketujuh, power korektif dan sanksi dari otoritas zakat. Yang selanjutnya yaitu tata kelola amil zakat yang baik, manajemen penghimpunan, manajemen pendayagunaan,
resiko negara dan transfer, resiko reputasi dan kerugian muzak. Selanjutnya yaitu resiko pendayagunaan, resiko operasional, pengawasan syariah dan audit internal, pelaporan keuangan dan audit eksternal, pengungkapan dan transparansi, penyalahgunaan layanan zakat bottom up front. Yang ketiga yaitu prakondisi penerapan pengawasan zakat yang efektif. Proses ini tidak dapat dilakukan tanpa kerjasama yang tulus antara pengawas zakat dan semua otoritas terkait. Harus ada sistem yang memadai untuk mengembangkan, melaksanakan, dan memantau. Ada dua persyaratan untuk pengawasan zakat yang efektif, yaitu kerangka perumusan kebijakan zakat yang mapan, instruktur publik yang telah berkembang. Selanjutnya adalah kualifikasi sumber daya manusia amil. Amil zakat yang profesional bukan sekedar kumpulan petugas pelaksana, namun ada para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat. Pengelolaan dana zakat sekaligus dengan skala prioritas mereka bertugas melakukan pertimbangan dan memutuskan untuk memberikan porsi lebih besar pada orang tertentu atau kelompok tertentu dengan pertimbangan yang matang. Syarat pokok untuk menjadi amil adalah: yang pertama, muslim, laki-laki atau perempuan. Yang kedua, sehat dan dewasa. Yang ketiga, amanah, dapat dipercaya. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang lengkap dan memahami fikih. Yang kelima, efisien dan memiliki kemampuan untuk bekerja pada target zakat. Yang selanjutnya, memiliki independensi, tidak terafiliasi oleh kelompok politik tertentu. Selanjutnya yaitu kerangka dan model kelembagaan zakat. Saya akan melanjutkan tentang kerangka dan model kelembagaan zakat. Monzer Kaf menggambarkan 3 jenis lembaga pengelolaan zakat di berbagai negara, yaitu sektor swasta yang secara sukarela melakukan fungsi pengumpulan dan distribusi tanpa campur tangan pemerintah, departemen khusus yang ditugaskan dan diawasi oleh pemerintah, namun pengumpulannya tidak wajib dan didukung oleh hukum. Pemerintah yang secara wajib didukung oleh sekumpulan undang-undang dan peraturan. Terima kasih, demikian dari pemaparan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.